Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, seringkali keselamatan dipahami hanya sebagai status rohani bahwa setelah menerima Yesus, maka keselamatan dianggap selesai. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman ini bisa muncul dengan berbagai ungkapan sederhana. Misalnya, yang penting sudah percaya, atau kita kan hidup oleh anugerah. Kemudian, keselamatan itu bukan soal perbuatan baik. Oleh karena itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hubungan antara anugerah dan perbuatan dalam proses keselamatan. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah dan bukan hasil usaha manusia. Namun Alkitab juga menekankan pentingnya perbuatan manusia sebagai respon terhadap anugerah keselamatan. Pemahaman yang memisahkan anugerah dengan tanggung jawab perbuatan manusia jelas tidak sejalan dengan kebenaran Alkitab. Justru ketika Alkitab dibaca secara menyeluruh, jelas para rasul tidak pernah mempertentangkan keselamatan oleh anugerah dengan perbuatan orang percaya untuk hidup taat. Kita sebagai orang percaya tidak duduk diam tanpa tanggung jawab, tetapi juga tidak berjalan dengan kekuatan sendiri. Kita hidup dengan bersandar pada Allah yang terus bekerja di dalam diri kita, menolong kita untuk mau dan mampu hidup sesuai kehendaknya. Alkitab tidak mengenal anugerah yang pasif. Anugerah yang sejati selalu aktif, bekerja di dalam hidup kita, dan menghasilkan pertumbuhan, ketaatan, serta buah yang memuliakan Allah. Maka kita dapat mempelajari hubungan antara anugerah keselamatan dengan perbuatan melalui 3 pandangan praktis berikut. Pertama, Rasul Yohanes mengajar bahwa kasih bukan sekadar perasaan atau pengakuan lisan. Kasih yang sejati selalu tampak dalam tindakan nyata. Hubungan yang sejati dengan Allah pasti membawa perubahan hidup nyata dalam cara kita hidup dan mengasihi orang lain. Yohanes tidak sedang mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh perbuatan, melainkan menegaskan bahwa iman yang sejati selalu menghasilkan buah dalam kehidupan nyata. Yang kedua, dalam teologi Kristen, keselamatan merupakan sebuah proses. Proses itu mencakup pembenaran atau justification sebagai buah iman dan tindakan anugerah Allah. Pengudusan atau sanctification sebagai proses transformasi hidup yang dijalani dalam kerjasama dengan Roh Kudus untuk menjadi serupa dengan Yesus. Serta pemuliaan atau glorification sebagai ekspresi kesetiaan sampai akhir. Inilah keseimbangan Alkitabiah yang harus dipegang oleh gereja, bahwa keselamatan sepenuhnya adalah anugerah Allah,
namun dijalani secara aktif oleh kita sebagai orang percaya dengan perbuatan dalam karya dan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, dalam teologi Pentakostal, keselamatan tidak kita pahami sebagai satu kejadian yang selesai pada saat orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan dilihat sebagai hubungan yang hidup dengan Allah, yang kita jalani setiap hari di bawah pimpinan Roh Kudus. Dengan kata lain, keselamatan bukan hanya pengalaman masa lalu, tetapi kehidupan yang sedang dan terus kita jalani. Kita sebagai orang percaya bukan hanya berkata, "Aku sudah selamat," tetapi juga aku mau terus berjalan, terus kembali kepada Tuhan dan hidup setia sesuai dengan anugerah yang telah kuterima. Sebagai kesimpulan, anugerah dan perbuatan orang percaya tidak pernah dipertentangkan, melainkan ditempatkan dalam hubungan yang benar. Keselamatan adalah sepenuhnya anugerah Allah, namun anugerah yang menyelamatkan itu tidak pernah berhenti pada status, tetapi juga diresponi dengan perbuatan kita yang menghasilkan buah dalam kehidupan nyata sebagai orang percaya. Dengan demikian, iman Kristen tidak pernah mengajarkan keselamatan oleh perbuatan manusia, tetapi juga tidak mengenal iman yang pasif. Keselamatan adalah relasi hidup dengan Allah yang oleh anugerahnya kita jalani dalam perbuatan dan ketaatan, serta dipelihara sampai akhir dalam kuasa Roh Kudus. Kita menghidupi iman keselamatan sampai keselamatan itu digenapi sepenuhnya saat Kristus datang kali yang kedua. Karena itu perbuatan baik bukanlah dasar keselamatan, tetapi tanda bahwa anugerah keselamatan itu sungguh nyata dan bekerja di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Seperti kertas bersih yang bahkan hanya ternoda satu titik, lalu kita berusaha untuk menambal atau menghapusnya, namun tidak akan bisa mengembalikannya menjadi seperti semula, kecuali kalau kertas tersebut menjadi baru. Inilah anugerah Allah yang kita terima dalam lahir baru. Karena kita sadar bahwa standar keselamatan adalah sempurna tanpa celah dan kita tidak bisa memenuhinya. Tapi kabar baiknya, kasih dan anugerahnya yang melayakan kita. Sehingga kita meresponnya dengan pertobatan dari dosa dan hidup berbuah dalam kasih Allah. Anugerah bukanlah izin untuk kita berbuat dosa, tapi menjadi alasan untuk kita terus bertobat dari dosa. Karena kita menerima kebesaran kasih dan anugerahnya, maka kita meresponnya dengan perbuatan dan hidup sesuai kebenaran firman-Nya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbgatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Mengawali bulan ini, Tuhan mau untuk hidup kita ini hidup menjadi orang benar. Kalau hari-hari ini, saudara, kita lihat hidup kita tinggal di mana kita berada, saudara, di negara mana kita berada. Semua orang berkata, hari-hari ini enggak baik-baik saja. Tapi saya percaya orang yang hidup di dalam Tuhan itu akan baik-baik saja. Amin. Bilang sebelah-sebelah, karena saya anak Tuhan, saya baik-baik aja. Nah, saudara, ayo kita baca ayat ini, Habakuk 2 ayat yang keempat. Gini bunyi firman Tuhan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada, gini dong berarti ya, tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, saudara, hari-hari ini kalau saudara ketahui, singkatnya saya mau katakan, iblis itu dari dulu, sekarang, mungkin sampai selamanya menggunakan 3 metode untuk menghancurkan anak-anak Tuhan di dalam keadaan baik-baik saja atau yang kurang baik. Yang pertama metodenya adalah dia membawa setiap orang di dalam keadaan hidupnya, di dalam keadaan susah hidupnya. Iblis itu bawa dalam metode yang pertama dengan satu hal. Dia mengajak untuk kita melihat kepada diri kita sendiri.
Dia menghalangi setiap anak-anak Tuhan untuk fokus kepada Tuhan. Nah, pada waktu saudara dia bisa menggiring anak Tuhan untuk melihat kepada dirinya sendiri, maka anak-anak Tuhan ini akan terbawa dengan prinsip dunia. Bahwa makin kita, saudara, memberi banyak waktu untuk bekerja, kita akan lebih berhasil. Saya berbicara ini tidak berbicara tentang kita nggak usah kerja. Firman Tuhan juga menulis orang malas nggak usah dapat makan. Tetapi saudara, satu hal, pernahkah saudara mungkin merenungkan Tuhan pernah membuat mujizat 5 roti 2 ikan? Adakah saudara pernah bertanya dalam hati saudara, kenapa ya Tuhan bikinnya kok 5 roti 2 ikan? Nah, setelah saya renung-renungkan, Tuhan itu mau memberitahu saudara bahwa dia bilang, 5 hari kamu carilah roti. 2 hari itu, saudara, ikan itu benda hidup. Tapi kalau roti kita bikin kan, mesti saudara olah. Tapi kalau ikan, jala, mancing atau ini saudara, ada kemungkinannya, maksudnya ada karya tangan Tuhan baru bisa saudara dapat. Jadi Tuhan mengajarkan singkatnya, saya dapat pengertian gini, 5 roti 2 ikan artinya Tuhan katakan kamu kerjalah 5 hari. 2 hari berikan waktu bagiku. Karena itu adalah mujizat yang akan kulakukan dalam hidupmu. Nah, saudara, oleh sebab itu yang pertama, metode pertama, iblis membawa orang supaya bekerja mati-matian, saudara. Supaya seluruh waktu 7 hari itu kalau boleh hari ke-8 pun dihabiskan untuk bekerja. Tapi catat ini, firman Tuhan katakan, percuma kamu bangun pagi-pagi. Saudara dengar ini rahasia yang Tuhan beri. Jangan saudara lewat. Kalau saudara lewat, ya saudara rugi sendiri. Bukankah firman Tuhan katakan, percuma kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam, kerja sampai jauh malam, tapi aku memberikannya kepada orang yang kukasihi waktu. Kok waktu tidur ya? Enak benar ya? Sebetulnya saudara, waktu tidur di sana, tidur itu pun anugerah Tuhan. Amin. Kalau saudara bisa tidur itu anugerah Tuhan. Tapi tidur di sini artinya saudara, orang tidur itu pikirannya nggak jalan, perasaannya nggak jalan, pokoknya tenang baru bisa tidur. Artinya Tuhan mau supaya kalau saat engkau pikiranmu tenang, hatimu tenang, di sana aku memberikan berkat dalam hidupmu. Tapi yang dimaksud ini jangan ketiduran di gereja. Maksudnya kalau ketiduran di gereja ya lewatlah kita. Nah, saudara, pada waktu kita pikiran kita tenang, hati kita tenang, apa yang kita dapatkan itu firman Tuhan yang akan memenuhi hidup kita. Nah, ini yang pertama, iblis bawa kita supaya fokus bahwa dirimu itu harus kerja keras. Sebetulnya kita nggak perlu kerja terlalu keras kok. Semua itu anugerahnya Tuhan. Yang kedua, setelah saudara bekerja keras, mungkin saudara udah ikut Tuhan. Oke, saya kerja gini, ikut Tuhan. Pada waktu saudara ikut firman Tuhan, saudara, apa yang jadi? Iblis mulai suruh melihat kepada dirimu yang kedua. Dia suruh melihat ke dirimu, bukan lihat kepada dirimu, tapi fokuskan dirimu untuk melihat orang lain. Lihat apa? Lihat gini dia bilang. Pada waktu kamu lihat orang lain, lihat tuh, kamu sungguh-sungguh kan? Sekarang udah ikuti firman Tuhan. Tapi nyatanya, lihat hidupmu lebih susah daripada orang yang gak ikut Tuhan. Berapa banyak yang ngalamin gitu? Saya angkat tangan dulu dah, mungkin saudara enggak, saya aja dah. Kadang-kadang saya ngelihat juga, bahwa hamba Tuhan kok yang kita kok gak maju-maju ya, yang orang maju. Tapi bagi Tuhanlah segala kemuliaan, artinya Tuhanlah yang meninggikan, Tuhanlah yang merendahkan. Jadi semua itu saudara, banyak, sedikit, tinggi, rendah, itu semua udah diatur Tuhan.
Saudara nggak bisa sama seperti orang lain nggak bisa sama. Karena Tuhan ciptakan kita spesial. Nah, ini yang iblis mau bawa saudara supaya melihat orang lain. Lihat tuh. Nah, kalau dia udah terbawa saudara dengan isu yang kedua ini, maka dia bawa saudara ke isu yang ketiga. Isu yang ketiga ini, saudara, ini lebih bahaya. Dia terus mendoktrinkan, mengisi dalam pikiran dan hatimu. Dia katakan gini, tuh lihat, benar kan? Tuhan kamu itu gak sayang sama kamu. Karena dosa kamu banyak, masa lalu hidup kamu begini, ya, begini. Lihat sampai hari ini kamu juga gak setia sama Tuhan. Terus dia fokuskan saudara untuk melihat, fokus juga ke diri sebetulnya, tapi dibawa untuk nyalahin Tuhan. Tuh lihat, Tuhan gak sayang sama kamu. Kalau dia udah bawa saudara seperti ini, makanya itu poin yang pertama tadi. Kita sebetulnya, saudara, orang yang rendah diri dengan orang yang sombong itu sama-sama sebetulnya nggak disenangi sama Tuhan. Ya, rendah diri dengan rendah hati itu beda. Nah, saudara, jadi Tuhan gak senang untuk itu. Makanya ayat ini berbunyi, sesungguhnya orang yang membusungkan diri, artinya fokus ke diri. Bukan hanya berarti sombong, enggak, fokus ke diri, bahwa kita sumbernya kita, maka Tuhan mau ganti ini. Tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi saudara, kita udah percaya Tuhan, kita mesti mulai melangkah bahwa hidup kita ini mulai melangkah dengan hidup ya sebagai anak Tuhan seperti Badak. Makanya sekarang promo-promo saudara, mau saya dengar saudara TikTok apa-apa promo mobil apa-apa yang ada badaknya. Pokoknya gitu, ada badak. Makanya saya dapat juga nih badaknya jadinya. Nah, badak apa? Badak ini orang benar itu hidup, bedanya itu apa? Percayanya. Saudara, jadi orang Kristen dengan orang yang gak Kristen itu bedanya apa? Bedanya itu percaya kita itu dengan Tuhan. Sampai orang bilang, wow nih orang sampai kayak begini susahnya masih ikut Tuhan ya, masih setia dengan Tuhan. Makanya seringkali orang kalau mengalami kesusahan selalu ingat namanya Ayub. Apa yang dibanggakan? Ayub itu pada waktu dia dipres sampai habis. Saudara, mungkin saya juga belum, harta habis saudara, anak meninggal, istri aja bersungut. Kan kalau saudara lihat itu semua teman ninggalin. Semua bukan hanya ninggalin, tapi kamu sih ini salah gini. Semua dibully saudara. Tapi Ayub timbul seperti emas yang dimurnikan. Jadi orang percaya itu harus ada bedanya. Jadi sebab hidup kami, kata Paulus, adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Iblis tadi bawa kita saudara 3 hal tadi untuk kita fokus melihat apa yang terjadi di dunia ini. Melihat apa? Keberhasilan orang lain, melihat keterpurukan kita. Saudara, dia bawa saudara melihat untuk itu. Karena itu kenyataan. Tapi bagi Tuhan, dia mau supaya kita ini hidup percaya, itu artinya hidup dengan iman. Iman itu artinya mempercayai proses Tuhan yang belum kelihatan itu pasti terjadi. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya memang canda-canda sih kita kemarin sama Dani catur di mobil. Wah ini bensin naik semua nih, apa bensin naik semua. Ya saya bilang, Dani, kalau bensin naik semua kita minta aja mobil listrik. Murah kan? Ya kan? Kalau bensinnya mahal, listrik murahan. Udah. Ya tapi berapa duit? Ya udah, duitnya itu urusan Tuhan. Urusan kita, Tuhan bilang mintalah, maka akan diberikan bagimu. Bahkan dia bilang, berseru padaku, aku akan mengungkapkan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Nah, kenapa saudara gak mau berseru?
kalau Tuhan suruh itu. Nah, saudara, artinya kalau hidup kita karena percaya, itu berarti hidup kita sebagai orang percaya seharusnya tidak lagi fokus pada keadaan kita, masalah kita yang ada di depan kita atau yang sekarang kita alami. Tetapi ayo kita ini kembali fokus kepada karakternya Tuhan, karena Tuhan itu penuh kasih. Dia nggak pernah berubah, kasihnya nggak pernah berubah dulu, sekarang, selamanya. Dia nggak pernah berubah karena kamu begini, ini karena keadaan luar, saudara. Mungkin lebih ganteng pakai jas atau enggak, atau keadaan saudara, enggak. Bagi Tuhan, dia nggak lihat itu. Karakter Tuhan Yesus itu nggak pernah berubah. Dia setia pada janjinya. Apa yang pernah dia janji dan kasihnya itu tidak pernah, saudara, dapat diubah dengan apapun. Itu sebabnya di dalam Mazmur 34 Daud itu pernah berkata, dari aku muda, dia bilang, sampai aku setua ini, belum pernah aku lihat orang benar itu anak cucunya minta-minta. Dia nggak bilang dirinya loh, anak cucunya nggak minta-minta. Artinya saudara, anak cucu saudara akan menjadi orang berhasil. Karena apa? Karena engkau menjadi orang benar. Jadi ada hubungannya saudara. Kayak orang menikah itu ada bibit bebet bobotnya. Kalau saudara jadi engkong, hidup benar, maka anak cucumu akan itu janjinya. Nggak pernah minta. Pokoknya ada aja jalannya gimana. Tuhan berkati. Nah, oleh sebab itu, saudara, iman kita harus semakin bertumbuh hari-hari ini. Kita harus semakin bertumbuh, ya. Iman yang semakin bertumbuh dalam kebenaran ini artinya kita harus mengisi pikiran kita ini dengan firman Tuhan. Kita nggak bisa benar kalau nggak isi dengan firman Tuhan. Kita harus isi terus dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah kebenaran rohani. Saudara, kalau kita isi dengan yang lain, karena apa yang kita isi itu akan menjadi pedoman dalam langkah hidup kita. Ya saudara ya. Nah, secara ini ngisinya bukan hanya sehari dua, tapi harus konsisten diisi. Wow saudara, kalau saya dengan istri saya, Bu Gembala dengan Pak Gembala, nih Bu Gembala ini yang orang yang konsisten. Dia lebih itu, pokok jam begini. Mungkin sekolahnya bidangnya lain ya, dia dokter, dia pendeta. Kalau pendeta lebih santai kali ya. Kalau saya enggak, waktunya itu bisa enggak itu. Walaupun saya baca terus, tapi waktunya enggak. Kalau istri saya enggak, konsisten pokoknya, dia baca. Nah, saudara, Tuhan maunya konsisten. Bukan waktunya saudara tepat apa enggak, pokoknya tiap hari saudara mesti bergaul. Karena apa yang mengisi pikiran kita, itulah yang akan mengendalikan arah tujuan hidup kita. Believe or not, believe aja dah gitu. Apa yang itu ngisi? Coba saudara, saya coba beberapa kali. Udah nggak baca firman Tuhan dah, jadi pendeta. Coba udah ini dua nonton deracin dah. Saudara, pikiran deracin itu masuk terus. Saudara mau yang mana? Mau firman Tuhan yang mengendalikan atau yang lain? Kalau saya ngomong gini nanti tersinggung lagi, saudara, nyinggung orang nonton. Itu urusan saudara, mau nonton mau enggak urusan saudara. Sebetulnya urusan sorga neraka urusan saudara. Jadi pendeta itu hanya ngingetin, kata Tuhan. Nah, saudara, oleh sebab itu, kalau kita lihat, saudara ya, di dalam Yesaya 55, nih ada nih, tuh Yesaya 55, 89 itu. Dia mengajarkan kita mencatat satu hal. Respon dari iman adalah ketaatan. Jadi pada waktu saudara baca firman Tuhan konsisten, itu akan menimbulkan iman saudara. Ya. Respon iman itu menyebabkan orang taat dan setia kepada Tuhan.
Jadi kalau kita nggak konsisten, nggak sungguh-sungguh baca firman Tuhan terus, saudara, karena kita percaya, saudara, bahwa firman Tuhan itu adalah jalan hidup kita. Masih ingat Mazmur 100 berapa tuh dibilang, firman-Mu adalah pelita, terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu kalau saudara mau terang dalam bisnis saudara, rumah tangga, apapun saudara, fokusnya itu cuma firman Tuhan untuk menerangi jalan saudara. Nah, kalau itu udah jadi, maka saudara, gimana supaya nimbul iman kita? Paulus mencatat di dalam Roma 10 ayat 7 katakan, jadi iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Pada waktu saya merenungkan ini, biasanya kan saudara kalau kita baca firman Tuhan gini kan, mata kita aja yang baca. Kalau saya ambil secara letterlek, maksudnya secara hurufiah ayat firman Tuhan ini, artinya iman kita itu baru bertumbuh kalau kita bacanya bersuara. Karena iman timbul dari pendengaran. Jadi Tuhan mau waktu kita baca itu, saudara, memang pengalaman saya gini, kalau bacanya diam nggak bersuara, saudara, karena panca indera yang lain itu nggak berfungsi, ya mata itu bisa jadi redup, saudara. Tapi kalau saudara baca, kan telinga berfungsi, karena otak kita bekerja lebih banyak tuh. Wah, ini mesti ini, ya. Nah, saudara, jadi pada waktu kita dengar firman Tuhan, maka firman itu akan menumbuhkan iman kita. Kalau iman kita tumbuh, apa artinya? Firman itu, saudara, seperti benih. Hari-hari ini saya dipercayakan, saudara, ya saudara, dibangun itu apa? Di samping rumah saya dibangun namanya eceknya orang bilang apa, eceknya kalau orang Padang bilang eceknya itu seperti greenhouse. Ya, rumah untuk kebun gitu dibangun, saudara. Saya perhatikan satu hal, cuma saya hanya datanya kurang, saudara. Saya pindahkan satu pohon, wah buahnya udah lebat, saudara. Saya pikir pindahkan sana nih, nggak kena hujan lebih bagus nih pindahin. Waktu dipindahin 2 hari mati, gugur semua, buahnya udah gede-gede, udah montok sampai, aduh saudara, sampai mbak saya yang itu, ini Bapak diberkati Tuhan bener ya, buahnya bisa montok-montok ini. Nah pada waktu hari kedua, ya Pak, hancur dah tuh. Nah waktu dia bilang hancur kan negatif, saya ikut juga. Iya ya, kenapa gua nggak pindahin? Apa kenapa mesti dipindahin? Ya mestinya jangan dipindahin gitu. Pernah nggak saudara ngalamin gitu? Saudara melakukan sesuatu, waktu melakukan sesuatu lihat gagal gini, lalu saudara bilang, kenapa gue pindahin, mestinya jangan gitu. Ada penyesalan kan? Oke. Saudara, udah biarkan berlalu. Setelah 5 hari kemudian, saudara, apa yang jadi? Dia tumbuh daun. Yang pertama yang teriak itu, ya mbak saya di rumah, Pak, tumbuh Pak, tumbuh. Nah selesai tumbuh, seminggu kemudian dia bilang, Pak, bukan hanya tumbuh, datang catur, saudara. Ada bunganya Pak. Dan nangkep? Kadang-kadang Tuhan kasih kita ilustrasi itu dari lingkungan yang kita hadapi. Saudara perhatikan ini. Apa yang Tuhan mau bicara? Tuhan mau bilang gini, saudara. Firman Tuhan itu adalah benih yang sempurna. Jadi kadang-kadang kita lihat karena pertumbuhan itu kan Tuhan yang numbuhin. Saudara mau tabur apa yuk? Saudara yang bisa numbuhin? Enggak. Udah ditulis itu, ini cap ini nih 100%. Udah dites tumbuh. Nyatanya waktu ditumbuh, waktu kita tanam enggak nyampe 60% tumbuhnya. Siapa yang numbuhin? Enggak ada orang yang bisa jamin tumbuh, hanya Bapak di sorga. Kita hanya nabur. Nah, saudara apa yang jadi? Tuhan hanya memberi saya rema gini. Jadi apa yang kamu lihat hari-hari ini, mungkin ekonomimu kelihatan mati.
Bisnismu kelihatan mati. Wah, pekerjaan saya kok kayak begini, kayaknya nyungsep gua. Saya mau katakan, hanya Bapak di sorga yang bisa menumbuhkan. Karena keajaiban itu artinya apa yang gak masuk akal, Tuhan buat jadi masuk akal. Apa yang gak mungkin itu jadi mungkin. Saudara, selama saya nanam, saya tahu gini, berbunga itu nggak mungkin terjadi kalau sebelum daun-daun itu, saudara, pucuk muda jadi tua dulu, baru dia keluar nanti. Tapi ini Tuhan kasih saya rema. Inilah bagi orang percaya. Sebelum kemungkinan fakta logika itu bilang nyata, tapi mujizat itu bekerja lebih dulu daripada fakta. Itulah bagianmu dan bagianku. Saya percaya itu, saudara. Maka iman inilah yang akan menimbulkan pengharapan. Iman apa? Iman yang ditumbuhkan Tuhan. Jadi pengharapan itu, saudara, kan kita ngarepin. Gak ada orang yang hidup gak punya pengharapan. Ada gak? Kalau saudara bekerja jadi apalah? Saya contoh lah dokter hewan. Praktek nih. Ngarepin gak supaya pasiennya datang? Iya, datanglah. Misalnya saya dokter umum, bukan saya, istri saya dokter umum misalnya praktek. Ngarepin nggak orang sakit datang? Ngarepin dong. Nyumpain orang sakit. Bukan begitu, memang profesinya begitu, ya kan? Bener nggak? Nah, misalnya yang ada satu teman dia konsultan pajak, saya bilang gini, ngarepin dong orang yang masalah pajaknya. Iyalah Pak Im. Kalau nggak masalah kan nggak datang dia. Kita bukan suruh dia masalah, maksudnya memang keadaan gitu. Nah, saudara, jadi iman itu menimbulkan pengharapan. Hari ini saya mau katakan, saudara, pengharapan itu istilahnya kalau bahasa Planet Shaker kemarin si Russell Evan-nya itu ngomong gini, itu ekspektasi. Ekspektasi kita mesti besar. Itu yang saya tangkap, mesti gede. Kalau dunia bilang, ya, lu nggak bisa, nggak mampu kayak gini. Memang gua nggak mampu, itu harus jawabnya. Tapi Tuhan yang di dalam gua itu yang membawa aku lebih mampu daripada kemampuanku. Ini saudara, jadi bukan kita yang mampu, tapi Dia yang memberi kita kemampuan. Ya, Pak Wisnu bisa ngomong gitu, sorry mungkin Pak Budi bisa ngomong gitu, Roni bisa ngomong gitu. Tuhan yang bikin aku mampu. Ini yang luar biasa. Jadi ekspektasi kita yang besar itu membuat Allah kita yang besar. Kita bilang, Allahku luar biasa, yang besar. Mana besarnya kalau bersama-sama kayak orang? Kan mesti lebih besar. Nah, menghasilkan mujizat dan tanda ajaib itu pada waktu iman itu bertumbuh dan membuka wawasan pengharapan kita yang besar. Nah, saya teruskan ya, saudara. Nah, jadi iman seseorang itu sangat tergantung dari berapa banyak kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Jadi iman saudara itu akan bertumbuh. Jadi kalau kita kumpul doa, dengar firman Tuhan, ini bertumbuh harusnya. Nah, hal ini akan berdampak pada setiap perkataan, pikiran, dan perasaan serta perbuatan kita. Nah, saudara, jadi iman itu berdampak pertama di pikiran, perasaan, keluarnya perkataan kita. Nah, loh, saudara, keluarnya di perkataan kita, ya. Nah, jadi semua itu sangat tergantung berapa banyak firman Tuhan dan perkataannya serta melakukan dengan segenap hati. Kita kan gini, kenapa hal itu terjadi? Karena Paulus bilang begini, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Nah, saudara, jadi apa yang kita ucapkan itu bergantung dengan percaya kita, iman kita. Nah, saya iman kayak gini misalnya seperti saya ngomong tadi. Ya, kalau naik gini ya enak pakai mobil listrik. Kenapa? Karena saya dengar dari teman-teman yang lain. Pak, mobil listrik itu Pak, biasanya saya 200-300 ribu Pak seminggu. Pakai itu saya jigol sampai gocap Pak. Jigol gocap berapa ya?
25, 50.000 katanya keliling-keliling. Nah pas ketemu lagi tukang apa saudara, apa tuh namanya yang tukang keliling Jakarta, Grab saudara. Dia bilang gini, dia bilang, Pak ada juga saudara dia di sini, Pak kita nge-Grab keliling nih udah kemana, Jabotabek keliling, habisnya 150.000 Pak. Dulu, aduh Pak, nggak ngantong duit. Tuhan bisa atur caranya. Jadi saudara setiap masalah, bahasa saya gini, setiap masalah kalau saudara mau datang pada Tuhan, Tuhan kasih jalan keluar. Punyalah iman yang besar. Begitu. Nah saudara, jadi semua tergantung dengan firman Tuhan yang kita baca, dengar, renungkan, sehingga kita taat dan kita melakukannya. Itu yang memberi rema dan itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Nah, teruskan. Nah, saudara masih ingat ini? Kalau ngelihat gambar ini langsung saudara ingat. Betul? Ingat kan? Namanya Daud. Apa contohnya? Contoh, saya mau memberi contoh saudara, perkataan iman itu. Karena iman udah masuk di dalam dirinya Daud, dan ekspektasinya, pengharapannya itu menjadi besar. Keluarnya perkataan iman. Pada waktu saudara 40 hari 40 malam, kalau saya baca Alkitab, saya nggak itu lagi saudara ya, ayat firman Tuhannya saudara baca. 40 hari 40 malam orang Israel itu bolak-balik ngomongnya hanya satu, ngomongnya tentang Goliat, ngomongnya tentang masalah. Ya, pada waktu Daud datang ke sana, dia tanya, apa yang terjadi? Emang kamu nggak dengar? Dia bilang, tuh lihat orang itu, Goliat yang itu, ini. Tapi jawab Daud apa? Kenapa kita mesti takut? Kira-kira bahasa sehari-harinya, kenapa kita mesti takut? Allah kita yang besar. Dulu dia membawa, mungkin dia ingetin, bawa dari Mesir, siapa tangan Allah yang kuat, kenapa takut dengan yang ini? Kira-kira gitu dia ngomong. Nah ini, coba sudah baca. Daud berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga. Saudara, hari ini itu artinya ekspektasi, pengharapan apa? Maksudnya angan-angan yang gede banget tuh. Hari ini, kok dia tahu hari ini? Ayo saudara, karena apa? Karena hari ini juga, saudara baca terusnya, Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Jadi bukan dia, tapi Tuhan. Hari ini juga, ayo katakan kepada masalah saudara. Apa masalah saudara? Ke ekonomi, keuangan? Katakan, hari ini. Hari ini engkau akan diselesaikan. Tuhan akan menyelesaikannya melalui tanganku. Tuh tanganku, ada tanganku kan. Dia gak pakai yang lain. Dia pakai diri saudara untuk membuktikan bahwa dia ajaib, mujizat itu terjadi. Nah saudara, 40 hari 40 malam, orang yang gak hidup gak benar, hanya menjadi orang Israel, menjadi orang percaya tapi nggak punya iman. Dia ngomong gini, coba lihat gini, gimana kita bisa ngalahin? Ceritanya tentang Goliat terus. Pagi pulang, saudara mukanya makin murung. Tapi Daud datang. Kenapa dia ngomong ini? Karena Goliatnya bilang, emang gua anjing? Lu datang kayak gini. Lu tahu nggak tinggi gua berapa? Ayo tinggi Goliat berapa? Siapa yang tahu? Hah? Saudara, Goliat itu tingginya 2 meter 92 cm, hampir 3 meter. Daud tingginya semeter 65 sampai semeter 70. Orang rata-rata. Kira-kira saudara kalau ngelihat Goliat gimana? Gini kan? Betul? Goliat ngelihat Daud gimana? Cuma gini doang. Ya, kayak gini. Sama seperti, makanya dibilang seperti anjing ke aku. Karena kayak saudara ngelihat anjing lah, anjing di bawah, anjing ngelihat saudara kan enggak. Tapi Daud, saudara nggak ciut.
Daud percaya bahwa Tuhan akan berperang bersama dia. Kalau nyanyi anak sekolah minggu dulu sudah nyanyi, jika Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Wow, saudara, anak sekolah minggu dulu diajar nyanyi gitu, saudara. Bila Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Bila Tuhan besertaku, siang malam terjaga. Bila Tuhan besertaku, segala susah hilanglah. Wow, saudara, anak-anak zaman saya dulu, saudara, diajar nyanyinya gitu. Jadi itu membekar sampai wah. Kalau berserta dengan Tuhan, segala susah hilang. Hilang? Enggak, Tuhan kasih jalan keluar, kasih kekuatan bagi kita. Nah, saudara, bagaimanapun keadaan hidup kita, teruslah ucapkan kata-kata kemenangan. Ini yang pertama yang Daud lakukan. Saudara, dia ucapkan, dia memproklamirkan, ya. Pertama, dia memproklamirkan betapa besarnya Tuhan. Dia nggak cerita tentang Goliat besar, tapi dia cerita tentang Tuhannya yang lebih besar dari Goliat. Ini yang engkau dan saya mesti ceritakan. Ceritakan kepada persoalan kita. Katakan, persoalan Tuhanku lebih besar dari engkau. Dulu saya nggak ngerti, saudara. Pada waktu saya baca ya, dia bilang kalau orang mulai umur sekian-sekian, itu hidupnya akan gelisah sekali. Karena mereka, saudara, secara pekerjaan mulai nggak ada, sakit-sakitan mulai datang, kekuatan mulai ini. Pada waktu, saudara, orang mengalami akan hal itu, Tuhan mengajarkan saya apa yang Daud lakukan ini. Yang pertama, katakan perkataan iman. Apa perkataan iman? Sampai masa tuaku Tuhan, engkau berjanji engkau akan menggendong aku. Saudara, kalau orang digendong, kalau bayi digendong, mau diapain? Ayo, didiemin pertama, ya kan? Yang kedua, dikasih nyusu. Jadi saudara, apa yang kita mesti pegang? Di dunia ini gak ada pengharapan apapun yang saudara bisa pegang. Semua saudara gak ada janji yang bisa itu. Manusia bisa janji, besok dia lupa. Tapi Tuhan janji, dia gak pernah lupa. Suatu kali saudara, kami sedang berdoa dengan Ibu Gem dan beberapa orang. Kita mau bikin khotbahnya ini sekali-kali untuk kayak talk show di depan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ini singkatnya saudara, 36 ya, 36 tahun kami hidup bersama. Tidak sekalipun kami lihat Tuhan itu terlambat menolong kami. Mulai daripada rumah kontrak, dikontrakin orang waktu mau menikah. Waktu mau menikah gak ada uang, Tuhan yang siapkan. Bahwa selesai menikah, itu kelebihan uang. Mau minta bagi, itu 30 lebih tahun yang lalu. Sekarang mah gak dibagi lagi. Nah semua Tuhan cukupkan. Waktu kami rumah kontrak, Tuhan ini mau pindah lagi, Tuhan gimana orang pinjamin kontraknya ini udah mau habis nih Tuhan. Tuhan kirimkan orang tanya, Pak Im, mau gak tinggal di rumah saya? Tapi rumahnya banyak setan. Loh, kebenaran saya bilang, kalau rumah banyak setan memang mesti undang pendeta pengusir setan. Masuklah kita ke sana, tinggallah di Duta Mas, saudara. Rumahnya gede banget. Blok D4. Waduh, gede banget saudara. Tapi sayangnya apa? Tangganya belum selesai. Nah sampai ya sedikit cerita saya, Pak Niko ngunjungin ke rumah, sampai ngesot jalannya kan dia gendut, nggak bisa tuh. Nah dipegang.
Sampai saudara benar loh yang diceritakan itu banyak setannya. Pembantu aja sampai orang yang tinggal situ bisa dari atas kembali ke kamar mandi bawah. Nah tapi saudara tahu apa yang jadi? Kita doa situ. Bertahun-tahun dia mau jual, nggak kejual. Pas dia bilang mau kejual, saudara, tahu apa yang jadi? Tuhan, gini loh saudara, kalau burung itu udah saatnya untuk terbang, dia nggak mau dikasih di sarang terus. Anda ngalamin hari ini, mungkin saudara rumah kontrak atau apa, waduh Tuhan, nah, itu artinya Tuhan melihat bahwa burung ini udah layak terbang, tapi masih manja sama induknya, digoyang. Kita digoyang, saudara suami istri. Pada waktu digoyang, saudara, anak burung itu akan ngalamin apa? Pertama stres, saudara. Stres dan teriaknya, oh ini, mungkin dia teriak sama kayak kita. Teriak di bawah kaki Tuhan. Nggak lama kemudian, saudara tahu apa jadi? Teman kita ajak, Pak Im, lihat rumah yuk. Nah imannya belum kuat saudara, masih perkataan negatif, duit siapa belinya? Hei punya. Pokoknya lihat dulu, kalau Tuhan setuju pasti Tuhan kasih. Wah, bayangkan saudara, iman pengerja kita lebih kuat dari pendeta. Mestinya begitu dong di sini. Ya, datang, lihat saudara. Pada waktu lihat, ketemu dengan ibu-ibu. Ibu apa? Ibu lagi nangis. Ci, mau jual rumahnya katanya. Lu diam lo. Orang baru nawar udah dibentak dulu. Ya teman saya ini mau beli. Wah kalau itu saudara teman saya itu langsung memperkenalkan ini pendeta mau beli. Emang lu punya duit berapa? Ya saya bilang Ci mau jual berapa dulu. Lu gak usah tanya gue, lu kan udah pernah datang. Teman saya udah bisik saya nih 140 juta. Ya Ci, kalau duit kita mah pitanya ada berapa ya ada aja dah, mau jual berapa. Tuh, udah. Nah lama-lama saudara mulai udahlah pokoknya kita nggak konseling, dia konseling sendiri lah. Dia ngomong, wah sialan ini ngomong. Rupanya dia lagi masalah sama suaminya. Gini aja dah, kalau lu punya duit 70 juta kasih sekarang. DP dulu apa pokoknya 70 juta ambil dah. Gue udah enak juga ngeliat rumah sini. Jadilah saudara singkatnya kita beli rumah itu 70 juta. Tapi 70 juta saya ngomong, duit kita duit sopo ya. Kita jual mobil ini juga baru 24 juta. 20 sampai 30 juta lah. Nah sekarang 40 ini gimana? Saudara singkatnya ya, saya singkat aja kalau nggak kepanjangan. Tuhan itu bisa tahu menggerakkan hati orang. Itu orang sudah ngirim supirnya, ngasih amplop. Tanya siapa sih, pokoknya udahlah Tuhan suruh, udah. Akhirnya saudara, singkat cerita rumah itu lengkaplah pada waktu saya dan istri saya nurut apa? Tuhan bilang kamu pergi ke Padang. Istri saya nggak mau. Orang kontrak 2 tahun, pas saudara untuk bayar utang semua. Dapatlah kita rumah 8.15 ukurannya. Nah, saudara ceritanya seru. Tapi nanti ya cerita yang lanjutnya nanti. Dari 8.15 itu harga yang sama bisa tuker rumah 321 meter. Gimana jadinya kalau bukan Tuhan? Nanti ceritanya ya, karena talk show nanti. Oke, saya teruskan dulu. Jadi saudara, ayo yang pertama, saudara mulai hidup hari ini, proklamirkan, ini cara Daud, proklamirkan betapa besar dan luar biasanya Tuhan yang kita sembah itu. Bukan ceritakan Goliat yang besar, bukan. Tapi ceritakan kepada semua orang betapa besarnya Tuhan kita sanggup untuk melakukan, menyelesaikan masalah kita. Yang kedua, ucapkan kata-kata kemenangan dalam hidup kita, bukan kata-kata yang kalah. Nah kemarin saudara saya contoh ada kita lagi ngomong-ngomong saudara. Kalau begitu saya jalan kaki aja. Bensinnya naik saudara, karena bensin naik
Dia pikir solusinya udahlah jalan kaki aja. Saudara, ini ya saya langsung itu nggak enak nih, Tuhan taruh hati saya langsung salah ini. Nah, saudara, bukan itu solusinya, itu perkara pikiran negatif jasmani kita, ya kan? Saya dulu juga gitu, saudara. Waktu di hidup susah, saudara ya, ngekos lagi apa, waduh Tuhan, kalau begini udah saya makan singkong aja dah, lebih murah supaya bisa uang bensin saya untuk kuliah apa. Bukan gitu, mestinya dalam keadaan itu kita minta solusinya dengan wawasan yang besar. Nah, saudara, ayo jangan pikiran negatif masuk dalam hidup kita. Tidak. Tuhan itu tidak pernah merencanakan hidup saudara dalam kesusahan. Nggak pernah merencanakan bagi saudara untuk hidup itu kekurangan. Tapi hidup menjadi saluran berkat, artinya lebih. Jadi saluran berkat. Amin. Nah, saudara, oleh sebab itu, mari saya mau ajak saudara nyanyi ini dulu. Ada nyanyi nih, ya. Aku punya Tuhan yang berjanji dan menggenapi imanku, bersepakat percaya rasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Tunggu, saudara, kira-kira saudara nyanyi ini, saudara tahu nggak maknanya? Cuma istri saya aja tahu. Yang lain saudara tahu nggak maknanya? Sekarang, coba tuh, kemenangannya sekarang, ku terima sekarang. Jadi bukan nunggu nanti. Pada waktu saudara nyanyi, sebetulnya saudara sedang menceritakan imanmu, mengungkapkan imanmu. Iblis itu dengar, makanya iblis nggak suka orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Karena dia tahu, dia akan mengungkapkan imannya. Preview. Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah rangkaian kegiatan yang akan berlangsung di GBI Home Palem Galaksi dalam minggu ini. Mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam kasih, pengenalan akan Tuhan, dan kebersamaan sebagai keluarga rohani. Mari kita awali setiap minggu dengan kekuatan dari Tuhan melalui doa pagi. Setiap hari Senin pukul 6 pagi kita akan berkumpul secara online melalui Zoom untuk menaikkan ucapan syukur dan permohonan kepada Tuhan. Bangun lebih pagi, siapkan hati dan mari mulai hari dengan doa yang menguatkan iman kita. Jangan lewatkan PPW Night saat dimana kita bersama-sama memuji, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan. Ibadah ini diadakan setiap hari Selasa pukul 8 malam, onsite di gereja GBI Home Palem Galaksi, dan juga online via Zoom. Mari hadir dan rasakan hadirat Tuhan yang memulihkan, serta menguatkan setiap hati yang datang kepadanya. Bagi para wanita yang rindu menjadi pendoa dan penopang keluarga, mari bergabung dalam ibadah doa wanita yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Saat di mana para wanita Tuhan bersatu hati berdoa, memohon pimpinan dan kasih karunia-Nya untuk keluarga, gereja, dan bangsa kita. Untuk seluruh keluarga yang rindu semakin diberkati dan menjadi berkat, mari bergabung dalam Cool Bless Family yang berlangsung setiap hari Kamis pukul 8 malam melalui Zoom. Waktu yang indah untuk saling menguatkan, bertumbuh dalam firman dan berbagi kasih di tengah keluarga rohani kita. Bagi para dewasa muda, jangan lewatkan persekutuan yang seru dan membangun iman, yaitu Kul Dewasa Muda, setiap hari Kamis pukul 8 bertempat di rumah Ibu Susanti. Datang dan alami persekutuan yang hangat, penuh sukacita dan saling menguatkan dalam kasih Tuhan. Jemaat yang terkasih, Tuhan sedang menanamkan sebuah kerinduan di hati gereja kita untuk suatu hari memiliki rumah Tuhan yang menjadi milik kita bersama. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu mengambil bagian dalam pembangunan ini, dapat menabur melalui transfer ke rekening BCA 0730 507
305 atas nama GBI Palem Galaksi. Atau, Bapak dan Ibu juga dapat memberikan persembahan melalui kotak persembahan pembangunan yang telah disediakan. Kiranya setiap benih yang ditaburkan menjadi berkat, dan Tuhan memberkati setiap hati yang memberi. Demikian pengumuman minggu ini, mari terus semangat dalam pelayanan, setia dalam doa dan bersukacita dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati.